Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika wanita cantik ini rela berpura-pura pingsan demi mendapatkan cinta tulus. Sebelum kisah ini dimulai, saya mohon keikhlasan teman-teman untuk subscribe dan like. Saya doakan Anda semua sehat, panjang umur, dan dilancarkan rezekinya. Amin. Mari kita mulai kisahnya. Siang itu langit begitu cerah, terlalu cerah untuk hati Rani yang sedang diliputi kegelapan. Langkahnya pelan menapaki jalan kecil yang sepi, hanya beberapa ratus meter dari rumah megah peninggalan orang tuanya, rumah yang kini lebih mirip museum kenangan. Dress mini berwarna krem yang ia kenakan berkibar lembut tertiup angin, namun tubuhnya yang langsing tetap terasa dingin. 3 minggu lalu, kedua orang tuanya meninggal akibat kecelakaan lalu lintas. Sejak hari itu, hidup Rani kehilangan arah. Ia adalah anak tunggal dari keluarga kaya raya, memiliki segalanya, kecuali yang paling ia butuhkan saat ini, kasih sayang. Kerabatnya hanya sibuk membicarakan soal warisan, sahabat-sahabatnya tak benar-benar memahami perasaannya, sementara para pekerja di rumah hanya menghormatinya karena gaji, bukan karena kepedulian. Rani berhenti di sebuah sudut jalan yang teduh. Ia menarik napas panjang, jemarinya menggenggam erat selembar surat wasiat yang ia tulis sendiri dengan tangan gemetar semalam. Jika kau menemukan surat ini dan menolongku dengan tulus, harta keluarga Wijaya akan menjadi milikmu. Aku hanya ingin memberikannya kepada orang baik yang masih percaya bahwa hidup berarti. Perlahan, Rani membaringkan tubuhnya di jalan, seolah pingsan. Lokasinya cukup aman dari lalu lintas, namun sepi, cukup sepi untuk melihat apakah ada yang peduli. Jika tidak ada yang menghampiri, ia sudah siap benar-benar mengakhiri hidup malam ini. Menit demi menit berlalu, tak seorang pun lewat. Hatanya kembali dingin, matanya mulai basah. Hingga tiba-tiba terdengar suara sandal jepit mendekat. Mbak? Astaga! Mbak kenapa ini? Waduh! Cakep-cakep ambruk di jalan. Jangan-jangan keracunan bakso? Rani tetap diam. Dalam hati, ia berdoa semoga orang ini benar-benar baik. Nama gue Dimas. Mbak, sadar dong, jangan bikin gue panik. Untuk pertama kalinya sejak 3 minggu terakhir, Rani merasa sedikit penasaran. Suara pemuda bernama Dimas itu nyaring, cepat, dan sulit membuatnya menahan senyum. Setidaknya ia tidak kabur seperti kebanyakan orang, itu saja sudah lebih dari cukup di hari ini. Tangan Dimas menyentuh bahunya, menggoyang tubuhnya pelan. Mbak, jangan meninggal, ya? Belum kenal juga kita. Gawat kalau polisi nyangka gue pelakunya. Rani hampir tertawa. Suara itu seperti anak kecil yang panik kehilangan mainannya. Ada rasa hangat yang tiba-tiba mengisi dadanya. Ia membuka sedikit matanya dan melihat sosok pemuda berkulit sawo matang, rambut keriting pendek, tubuh kurus. Kaos merah polosnya sudah lusuh, celana pendek coklatnya bolong di lutut, sandal jepitnya seperti bisa putus kapan saja. Namun, sorot matanya tulus, kebingungan, tapi tulus. Gerak dikit. Wah, hidup nih. Dimas mendekat. Mbak sadar? Ayo. Jangan malu-malu, saya nggak bawa kamera kok. Rani membuka mata perlahan, berpura-pura kebingungan. Aku? Di mana ini? Di dunia nyata, Mbak. Di jalan. Mbak habis jatuh ya? Atau pingsan gara-gara ngelamunin mantan? Rani duduk perlahan, memegang kening, pura-pura pusing. Aku cuma pusing. Makasih ya. Dimas mengangguk cepat. Wajar sih, cuaca panas, hati panas, kepala ikut pusing. Tapi jujur aja, Mbak nggak kelihatan kayak orang biasa lewat sini. Kayak putri dari istana. Rani menatapnya, menilai ucapannya. Tak ada nada menggoda, hanya jujur dan konyol. Aku Rani, ucapnya pelan. Rani? Wah, pas banget. Langit luas, cantik, tapi kadang sendu. Untuk pertama kali, Rani ingin terus mengobrol. Pemuda ini apa adanya, blak-blakan, jauh dari standar dunia elitnya, tapi ia tidak ingin buru-buru pergi. Dimas duduk bersila di sebelahnya, menjaga jarak sopan.
Rumah Mbak yang gede itu ya? Ia menunjuk ke gerbang tinggi di ujung jalan. Rani sempat ragu, lalu mengangguk. Iya, itu rumahku. Ya ampun, saya kira rumah bos mafia. Gede, sepi, serem. Ternyata isinya cewek pingsan yang manis begini. Rani tersenyum tipis. Kamu kerja apa? Macam-macam, Mbak. Yang penting halal. Kadang ngangkut barang di pasar, kadang bantu cuci motor, kadang ngamen kalau kepepet. Kalau rezeki lagi lari, ya saya kejar sampai ngos-ngosan. Jawaban itu membuat dada Rani hangat. Pemuda ini jelas bukan orang kaya, tapi semangat hidupnya luar biasa. Kebalikan dari dirinya yang justru ingin menyerah. Gimana rasanya hidup kayak kamu? Tanya Rani lirih. Dimas terdiam sebentar, lalu tersenyum. Capek, tapi seru. Kayak main game level susah. Nggak bisa cepat menang, tapi tiap tantangannya bikin nagih. Rani tak sanggup membalas. Bagi Dimas, hidup adalah perjuangan. Bagi dirinya, hidup adalah beban. Tapi jujur, Mbak, lanjut Dimas, tadi saya sempat mikir, kenapa cewek secantik ini sendirian rebahan di jalan, pakai baju tipis, siang bolong pula. Saya sempat curiga ini prank. Rani akhirnya tertawa kecil. Bukan prank. Aku cuma pengen tahu, masih ada orang baik di dunia ini atau enggak. Dimas mendongak, wajahnya tiba-tiba serius. Wah, pertanyaan itu berat, Mbak. Tapi kalau Mbak ketemu saya, berarti masih ada, dong. Rani menatapnya lama. Mungkin, pemuda itu benar. Perlahan ia berdiri, masih berpura-pura lemah. Kali ini bukan lagi sekadar sandiwara, melainkan karena jiwanya benar-benar mulai goyah. Dimas, yang tadi terasa asing dan lusuh, kini justru terasa lebih nyata daripada siapapun yang ia temui selama 3 minggu terakhir. Aku harus pulang, ucap Rani pelan. Dimas ikut berdiri. Mau saya antar? Tapi, ya naik kaki ya, Mbak, bukan naik Mercy. Rani menahan senyum. Nggak apa-apa, rumahku dekat kok. Mereka berjalan di trotoar, langkah Rani lambat, namun Dimas menyesuaikan tanpa keberatan. Hingga tiba-tiba Rani berhenti. Kamu sibuk hari ini? Dimas mengerutkan kening. Enggak sih, saya habis beli mie instan, mau masak nanti sore. Kenapa? Rani ragu, lalu berkata lirih. Temenin aku, ya, seharian aja. Dimas terbelalak. Hah? Saya sama Mbak seharian? Jangan-jangan ini mimpi. Rani menggeleng pelan. Aku lagi butuh teman, kamu orang pertama yang bikin aku lupa rasanya pengen ngakhirin hidup. Ucapan itu membuat Dimas terdiam, mendadak kikuk. Ia menggaruk kepala. Yah, saya bukan psikolog, Mbak. Tapi saya bisa jadi teman ngobrol, teman ketawa, atau teman nyebelin, kalau dibutuhin. Rani tersenyum. Itu sudah cukup. Mereka kembali melangkah menuju rumah besar itu. Dimas menatap pagar megahnya dengan kagum. Astaga naga, rumah Mbak kayak hotel bintang 7. Rani menekan tombol, gerbang otomatis terbuka, dan mereka masuk. Suasana dalam rumah sunyi, hanya terdengar langkah kaki dan embusan angin dari AC. Para pekerja sedang libur karena hari Minggu. Masuk aja, ujar Rani. Dimas ragu-ragu. Beneran nih? Saya takut sendal saya ninggalin jejak dosa di lantai kinclong begini. Rani tertawa kecil. Nggak apa-apa. Aku malah suka kalau rumah ini agak kotor, biar berasa ada hidupnya. Hari itu, Rani yang tadinya ingin mengakhiri hidup justru membuka pintu rumahnya untuk seorang asing. Orang asing yang mulai mengisi celah kosong di hatinya. Rani duduk di dapur, bersandar di kursi tinggi, memperhatikan Dimas yang kikuk membuka kulkasnya. Isinya kayak supermarket. Gumam Dimas. Saya sampai bingung, ini mau masak atau belanja. Rani tersenyum samar. Pilih aja yang kamu mau. Mie instan aja ya, Mbak. Itu spesialisasi saya. Tapi saya tambahin telur sama irisan sosis, biar versi kelas atas.
Ucapan itu membuat Rani geli. Dimas mulai sibuk merebus air, mengocok telur, dan memotong sosis dengan cekatan, meski peralatan dapur mewah itu jelas asing baginya. "Dulu kamu tinggal di mana?" tanya Rani. "Di kampung, jauh dari kota. Orang tua udah nggak ada. Tapi ya biasa aja, mungkin karena udah susah dari kecil, jadi nggak kaget kalau kehilangan." Rani menunduk, hatinya tercekat. Aku nggak kuat kehilangan mereka. Semuanya tiba-tiba hilang. Rumah ini penuh harta, tapi kosong. Dimas menoleh sebentar, lalu kembali mengaduk mie di panci. "Saya nggak ngerti rasanya tinggal di rumah segede ini, tapi saya ngerti rasanya sendiri." Rani menatap meja. "Setiap malam aku mimpi buruk. Kadang teriak, kadang nangis. Aku udah nggak punya siapa-siapa." Dimas berhenti sejenak, lalu menuang mie ke mangkuk, meletakkannya di depan Rani sambil tersenyum hangat. "Sekarang Mbak punya saya." Rani menatap matanya, mata jujur tanpa agenda. Bukan rayuan, bukan simpati murahan, tapi kehadiran yang nyata. Ia menyuap mie itu, dan entah mengapa rasanya jauh lebih enak daripada semua hidangan mewah yang pernah ia cicipi. Mungkin karena disajikan dengan perhatian. "Enak, kan?" tanya Dimas dengan bangga. Rani mengangguk, menahan air mata. Di saat semua orang menjauh karena sedihnya membuat mereka tak nyaman, Dimas justru masuk dan membuat rumah ini terasa hidup. Senja turun, cahaya jingga membias di jendela kaca besar. Rani dan Dimas kini duduk di ruang keluarga. Rani berselimut tipis, sementara Dimas di lantai, sibuk memainkan remote TV. TV-nya segede tembok musala, celetuk Dimas. Rani tertawa pelan. "Kamu sering salat?" "Iya, kalau nggak ketiduran. Tapi kalau lagi nggak punya uang, saya lebih khusyuk." Rani menahan senyum. "Kamu aneh banget, Dimas." Dimas menoleh, kali ini wajahnya serius. "Boleh saya tanya satu hal, Mbak Rani?" Rani mengangguk. "Tadi Mbak bilang hampir aja meninggal. Maksudnya?" Pertanyaan itu menghantam dadanya. Sunyi menyelimuti ruangan. Rani menarik napas dalam. "Aku sempat mau ngakhirin hidup." Dimas menegang. Remote TV yang tadi dipegangnya kini ia letakkan. Tangannya mengepal di lutut. "Kenapa?" Rani menunduk, menatap jemarinya sendiri. "Karena aku sendirian." Sepi itu, bukan karena nggak ada orang, tapi karena nggak ada yang benar-benar peduli. Bahkan uang nggak bisa beli kehangatan itu. Dimas mendekat, lalu duduk di atas karpet, tepat di depan Rani. Tatapannya serius, suaranya rendah namun mantap. "Aku nggak bisa kasih kamu rumah megah atau hidup nyaman, Mbak. Tapi aku tahu satu hal, selama kita masih bernapas, kita selalu bisa memilih arah baru." Rani menatapnya dalam-dalam. Mata Dimas berkilat oleh emosi, seolah menahan sesuatu, tapi sorotnya kokoh. "Aku pura-pura pingsan hari ini, cuma buat tahu siapa yang mau nolong," ujar Rani lirih. "Aku udah siap mengakhiri semuanya, tapi ternyata kamu datang." Dimas tersenyum samar. "Aku cuma orang biasa, Mbak. Tapi kalau Tuhan memilih aku buat ketemu kamu, berarti Tuhan belum menyerah sama kamu." Kata-kata itu membuat Rani terisak. Untuk pertama kalinya, air matanya bukan berasal dari kehilangan, tapi dari secercah harapan. Bagi Rani, Dimas memang bukan siapa-siapa. Namun entah mengapa, kehadirannya terasa lebih berharga dari apapun. Malam pun tiba. Langit di luar jendela pekat, hanya cahaya lampu taman rumah Rani yang memantul lembut di balik kaca. Rani bersandar di sofa panjang, sementara Dimas masih di karpet, memainkan jemarinya, tampak sedikit gugup. "Mbak, aku kayaknya harus pulang," ucap Dimas ragu. "Kontrakan aku di ujung gang sempit, lumayan jauh." Rani menoleh. "Malam ini, menginap aja di sini." Dimas spontan terbelalak. "Hah? Mbak, aku laki-laki loh, nggak enak. Bukan muhrim. Nanti tetangga salah paham." Meski kayaknya rumah ini nggak ada tetangga sih," ujarnya setengah bercanda. Rani tersenyum tipis.
Aku cuma nggak mau sendirian. Tidur di ruang tamu pun nggak masalah, asal kamu tetap di sini. Dimas menghela napas panjang, lalu mengangguk pasrah. Baiklah, tapi janji nggak suruh aku bersihin kolam ikan ya. Aku takut lele. Tawa Rani pecah, hangat untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Ia bangkit, mengambil bantal dan selimut tipis, lalu meletakkannya di sofa. Nih, tidur di sini. Kalau lapar, buka kulkas aja. Dimas mengangguk sambil tersenyum. Terima kasih, Mbak. Pertama kali nih tidur di rumah yang dinginnya bukan dari kipas angin. Beberapa detik mereka saling berpandangan. Ada keheningan, tapi bukan yang menakutkan, justru menenangkan. Malam itu, Rani merasa aman. Saat Rani hendak naik ke kamarnya, suara Dimas terdengar pelan. Mbak, kalau suatu saat nanti aku nggak bisa temenin kamu lagi, jangan pernah balik ke niat kamu yang tadi siang, ya? Rani terdiam. Hatinya seperti disambar petir. Perlahan, ia mengangguk. Janji. Dan malam itu, mereka tertidur di dua tempat berbeda di rumah besar itu. Namun hati mereka, tanpa disadari, mulai bergerak saling mendekat. Keesokan paginya, Rani bangun dengan perasaan yang tak ia rasakan selama berminggu-minggu. Ada harapan. Ia menemukan Dimas sudah duduk di meja makan, menyiapkan sarapan sederhana dari sisa bahan di dapur. Pagi, Mbak, sapa Dimas dengan senyum khasnya. Kopi atau teh? Rani tersenyum kecil. Teh saja. Namun kebahagiaan itu tak bertahan lama. Saat ia menuju ruang tamu, telepon rumah berdering. Rani mengangkatnya, dan suara seorang wanita di ujung sana terdengar dingin. Ada masalah serius terkait warisan orang tua Anda, ujar suara itu. Ada pihak ketiga yang mengklaim sebagian hak, dan ada dokumen yang tidak lengkap. Anda harus bersiap menghadapi proses hukum yang panjang. Rani mematung. Tapi, semua prosedur sudah kami ikuti. Tidak cukup, jawab wanita itu datar. Kami sedang menindaklanjuti. Telepon terputus. Rani menunduk, rasa goyah kembali menguasai dirinya. Semua kekuatan yang baru ia bangun seakan runtuh. Dimas yang melihat raut wajahnya langsung menghampiri. Mbak, ada apa? Ceritain aja. Aku di sini. Rani menatapnya dengan mata berkaca. Ada orang yang mau merebut warisan keluarga aku. Aku nggak tahu harus apa. Dimas menggenggam tangannya erat. Kita hadapi bareng. Kamu nggak sendirian lagi. Rani menarik napas panjang. Ia sadar, perjuangan ini bukan lagi hanya melawan kesedihan, tapi juga pertarungan dunia nyata yang keras. Namun, kali ini ia tak akan menyerah. Karena ada Dimas, alasan barunya untuk tetap bertahan. Beberapa hari berikutnya, mereka berdua sibuk mengumpulkan dokumen, bertemu pengacara, dan menghadapi tekanan dari pihak yang mengklaim harta keluarga Rani. Rani semakin merasa letih, namun Dimas selalu ada di sisinya. Ia menghibur dengan gurauan khas yang membuat beban Rani terasa sedikit lebih ringan. Meski demikian, di balik ketulusan itu, Rani mulai menangkap tanda-tanda ganjil. Terkadang, setiap kali Dimas menerima panggilan telepon yang terdengar misterius, ekspresinya berubah gelisah, dan ia berusaha menghindar. Suatu malam, tanpa sengaja Rani mendengar percakapan Dimas di telepon. Kata-kata yang terlontar membuat jantungnya berdegup kencang. Sudah, tunggu instruksi. Aku sudah dekat dengan dia. Rani terpaku. Apa maksudnya? Apakah Dimas menyembunyikan sesuatu yang tak pernah ia bayangkan? Keesokan harinya, Rani memberanikan diri menanyakan hal itu. Dimas, ada apa? Semalam aku dengar kamu bicara sesuatu yang rahasia. Dimas terdiam lama, kemudian menarik napas berat. Mbak, aku minta maaf. Aku sebenarnya bukan cuma orang biasa seperti yang Mbak pikirkan. Rani mengernyit, terkejut. Maksudmu? Dengan tatapan penuh beban, Dimas menunduk. Aku, bagian dari pihak yang ingin merebut warisan keluargamu. Tapi sejak bertemu Mbak, semuanya berubah.
Air mata Rani menetes. Kenapa kamu bohong? Kenapa aku harus percaya padamu sekarang? Dimas menatapnya dengan rasa sesal yang dalam. Aku tahu aku salah. Tapi aku mau memperbaiki semuanya. Tolong, beri aku kesempatan. Hati Rani berkecamuk. Ia hancur, namun di sudut hatinya masih ada rasa percaya yang sulit dihapuskan. Apakah Dimas benar-benar tulus? Atau ini hanyalah permainan yang lebih berbahaya? Malam itu, Rani duduk di tepi jendela kamarnya, memandangi lampu-lampu kota yang berkedip seperti bintang jauh di langit. Luka dan keraguan membelit hatinya. Dimas, yang pernah menjadi penyelamatnya, kini juga menjadi pengkhianatnya. Aku tahu aku sudah menghancurkan kepercayaanmu. Suara Dimas berat dan penuh penyesalan. Tapi aku berjanji akan menebus semuanya. Aku ingin ada di sisimu, bukan sebagai musuh, tapi sebagai seseorang yang tulus mencintaimu. Rani menahan tangis, menatap tajam ke arahnya. Aku kehilangan orang tua, kehilangan segalanya. Kenapa aku harus mempertaruhkan hatiku pada orang yang awalnya ingin mengambil hakku? Dimas maju, meraih tangannya. Karena tanpa kamu, hidupku juga kosong. Aku ingin berubah, tapi aku butuh kamu untuk percaya padaku. Dalam keheningan yang tegang, Rani merasakan sedikit kehangatan yang merayap di hatinya. Mungkin ini bukan lagi soal harta atau pengkhianatan, tapi tentang harapan yang tumbuh dari kegelapan. Kalau memang kamu sungguh-sungguh, buktikan dengan tindakan, ucap Rani lirih. Aku mau lihat kamu berubah, bukan cuma lewat kata-kata. Dimas mengangguk mantap. Aku siap, Rani. Kita hadapi semuanya bersama. Malam itu, bukan hanya janji yang terucap, tapi juga awal dari perjalanan baru. Meski badai di luar masih bergemuruh, Rani tak lagi merasa sendirian. Di dalam hatinya, perlahan menyala sebuah cahaya, cinta dan harapan yang datang terlambat, namun tak pernah padam. Dan begitulah, kisah ini meninggalkan jejak yang tak akan pernah pudar di hati mereka. Ada luka yang tak bisa dihapus, ada rindu yang tak pernah benar-benar reda. Hidup mengajarkan bahwa pertemuan bukan sekadar kebetulan, melainkan takdir yang menyentuh jiwa, meski hanya sebentar. Setiap tatapan, setiap kata, setiap detik yang pernah dibagi, kini hanya tersisa sebagai kenangan yang menghangatkan sekaligus menyakitkan. Terima kasih telah menyimak cerita ini. Jangan lupa untuk like video ini, subscribe channel kami, agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.